Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat subscriber dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, sahabat subscriber, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP 10 ya sahabat subscriber. Saya sedang berada di depan rumahnya beliau Pak Agus Sujarwo, meliput kembali aktivitas yang dilakukan sama beliau, dan di sini saya juga tidak sendirian dengan Mbah Mali yang berada di dalam sana, yaitu kita akan membantu Pak Agus lah sahabat-sahabat ya, untuk tanggul atau bikin gulutan. Nanti kita jelaskan di sana sahabat-sahabat subscriber ya. Tentu di sini kita melihat padinya luar biasa, kalau tidak terawat dengan tanggul mungkin terendam terus ya sahabat-sahabat subscriber ya. Luar biasa. Di samping sini lahannya Mas Sarjen, beliau lagi keluar mungkin ya sahabat-sahabat ya. Oke, kita ngobrol santai di dalam rumahnya beliau. Kemarin ada yang berkomentar bahwasanya liput dong lahannya Pak Agus Sujarwo. Kita akan nanti liput. Sebelum kita ke lahannya atau aktivitas, kita ngobrol dulu dengan Pak Agus Sujarwo dan sosok mentor ya, dibilang mentor ya sahabat-sahabat ya. Oke, selamat siang Pak Mbah Mali. Ya, selamat siang Mas Diki. Luar biasa. Gimana kabarnya Mbah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah kita dikasih kesehatan, kewarasan, seger jasmani, rohani. Alhamdulillah. Sebaliknya Mas Diki gimana? Alhamdulillah. Sami-sami. Jadi jenengan ini tentu banyak yang bertanya, Mbak, kok ke jalur 3 ngapain gitu kan? Oh, intinya tanya kok Mbak Jumali mundar-mandir ke jalur 3 gitu. Ada niatan apa gitu maksudnya? Betul sekali. Saya ke jalur 3 ini, niat saya silaturahmi. Karena saya ini orang SP 10, tapi namanya ini kan baru. Saya belum sempat ketemu sama kawan-kawan, teman-teman yang khususnya di jalur 3. Itu niat saya. Niatnya silaturahmi. Kenalan dulu. Aslinya Bapak ini dari mana, itu dari mana, itu ya niatnya apa ke sini, saya gitu niat saya. Luar biasa. Ya, biar tahu lah. Jadi mic-nya aja Mbak, dicepretkan aja di situ. Sini. Ini, Pak. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah Mas Diki baik. Nggih, Bu. Alhamdulillah baik Mas, sehat. Nggih. Jadi kita di sini dan saya mengajak Mbak Mali untuk kita membantu jenengan lah untuk membuat tanggul, dan kira-kira nanti jenengan bantu Mbak Mali ya kira-kira nanti sebisanya lah gitu. Ya. Oke. Jadi kalau padinya jenengan seperti apa? Padinya jenengan kok agak merah-merah gitu. Sudah semprot jenengan kemarin? Sudah Mas, sudah kurang lebih 3 kali Mas. Cuma nggak tahu ya ini permasalahannya apa, saya juga kurang paham Mas Diki. Saya sudah mengikuti semua arahan Mas Diki, sudah saya semprot pupuk juga. Ternyata kok juga masih kayak gitu ya. Saya juga kurang, Mas, ya. Ini bisa mungkin Mbak Mali kena air kayaknya ini Mbak. Itu kalau saya ini dulu juga belajar Mas Agus. Ya saya ini bukan orang pinter, tapi karena ini belajar. Saya dari teman orang yang paling dulu kan kebanyakan orang Bugis. Caranya itu kalau saya itu tanam padi ya seperti Mas Agus, tanam juga merah, ini begini ini caranya gimana, itu minta dari pengalaman dari teman-teman saya yang asli dari itu tetangga, atau kebetulan itu ikutan di SP 10 namanya Pak Sewa, itu juga saya gali ilmunya. Makanya kita itu hidup di masyarakat itu harus nomor 1 bersatu sama teman. Kalau ada keluhan kita bincang-bincang, mana mudah-mudahan itu temannya satu belum bisa menyelesaikan masalah, mudah-mudahan teman satunya bisa menyelesaikan masalah. Lah itu kalau
pengalaman dari saya itu harusnya sebenarnya itu ini kan belum ada parit pembuahan ke parit, ya kan? Nah, kalau bagi aku itu yang saya alamin, ini pengalaman dari teman-teman yang dulu itu harus ada pembuangan air itu biar nggak menggenang di sini terus. Apa tuh zat asam itu biar keluar yang pertama. Yang keduanya itu harus ada tanggul. Kalau misalnya itu apa tuh zat asam itu terus ke parit itu bisa mengamankan tanaman Mas Agus yang di atas nih padi ini. Kalau ini datarannya itu semua rata, ini zat asam masih melengket di situ. Ntar kalau itu air itu bisa mudah-mudahan bisa bikin apa itu selokan atau saluran ke parit, insya Allah itu bisa membuahkan hasil yang bagus. Ya. Sekali luar biasa. Jadi itu salah satu untuk tanaman bisa terhindari dengan serangan penyakit atau itu biasanya yang sering di sini itu rata-rata itu kena air banjir atau pasang itu. Pasang juga biasanya membawa racun-racun. Nah, betul Mas, betul. Misal Mbak Mali nyemprot gitu kan, kena pasang, dia lari ke tetangganya. Ya gitu. Jadi salah satunya ya betul sekali yang dikatakan Mbak Mali ini. Oh, alhamdulillah. Kan ngindari itu kalau ada parit itu pasang itu air itu nggak tentu. Ada air yang asin, ada air yang kayak dari minyak itu. Ya itu yang bahaya itu. Misalnya masuk tapi itu air lagi surut bisa ngalir ke parit itu parit yang depan. Bisa hilang dari tempat yang situ, insya Allah itu kedepannya bisa membuahkan hasil yang bagus. Sekali luar biasa. Oke. Dan sekaligus nanti bisa belajar dengan Mbak Mali ini apa nyangkul, ya Bu ya. Ya. Emang masih perlu banyak belajar Mas. Nah, betul sekali. Ya kebetulan ini sekalian lah saya terang-terangan Mas Agus aslinya dari mana? Saya dari Yogyakarta. Oh, Jogja asli ya. Oh ya. Tengah kota Pak. Oh ya. Terus kalau diperkenalkan nama saya Mbah Jumali dari Jawa Timur, dari Kabupaten Magetan. Padepokan Gunung Lawu saya. Oke. Ya bisa kita itu bisa bincang-bincang apa itu yang kita jalani menuju kesuksesan. Intinya di SP10 kendalanya apa, lebih bagusnya gimana kan kita itu jangan sampai kita itu merasa memandang suku. Saya orang Jawa Tengah, itu orang Jawa Timur, kita malu nggak boleh. Harus semuanya kalau udah di tempat sini semuanya orang Kaltara, Tanjung Buka. Kita bersatu. Nah, nomor satu kita kemanapun, yang penting kita itu merasa itu sahabat, itu teman. Jangan membeda-bedakan dari ini, dari itu nggak boleh. Oke. Tapi kira-kira nanti kalau jenengan bikin apa tanggulnya lebarnya seberapa? Wow, itu gini. Ukuran jenengan ini. Nah, kalau menurut saya namanya itu semuanya butuh proses, tapi yang utama kalau bikin tanggul itu kan penanggulangan air. Lah, terus intinya paritnya bisa melepaskan air. Itu kalau tanggul itu biar ada manfaatnya yang ya buat dua-duanya, buat bisa menanggulangi air, terus itu bisa ditanamin, bisa menghasilkan kebutuhan kita itu minimal jangan sampai kurang 2 meter. Karena apa? Tanah di sini lain sama di Jawa, Mas. Kalau di Jawa itu bikin 1 meter ya tetap aja segitu. Kalau di sini kena air itu bisa meleleh, bisa jadi kecil. Misalnya tingginya awalnya 70, ntar setengah tahun lah udah ada turun 10 sentian itu. Makanya itu kalau bikin tanggul jangan jangan dibikin sempit, harus awalnya itu sini ada kukunya. Misalnya bikin tanggul utuhnya yang atas ini 2 meter, ini dari bawah ini harus ada 2,5 minimal. Ini ada kukunya 25 cm, sini 25 cm. Karena apa? Karena kalau nggak dikasih kuku terus langsung bikin tanggul itu 1 meter misalnya, itu malah jadi susah kita ke depannya. Karena apa? Air tanah sini ini udah digali jadi parit, terus ini mau ditambahin ini jadi nggak kuat. Nah, makanya itu kalau menurut pengalaman saya, karena itu saya itu bukan orang pintar,
Tapi karena itu saya itu kepingin tukar pengalaman gimana caranya ya begitu. Itu bawah itu kalau bikin ini itu minimal 2,5 meter, ini buat kukunya 25 cm, sini 20 cm, 25 cm. Ini utuh, harus utuh tuh 2 meter. Kalau 2 meter misalnya ditanamin cabai, ukuran cabai yang saya biasa saya tukar pengalaman di SPP yang lain itu jaraknya kan 40. Kalau kesininya itu sekitaran 60 65 itu. Kalau 2 meter kan bisa 40 dikalikan itu 2 meter diambil 40 kan 80 kan bisa 4 itu. Nah, itu caranya. Kalau bagusnya yang di tengah itu dikasih kayak kayak jalan tapi kecil, karena fungsinya itu. Ini gundukan ini dibagi 2. Ini agak segini, sini segini, terus tengah itu intinya air itu enggak kemana-mana, tapi ke sini bisa kalau lagi musim hujan itu bisa nurun, ini bisa mengalir kan, itu tanaman bisa bagus. Kalau ini dibiarkan rata begini bagus, tapi intinya ntar tanaman juga nggak bisa bagus. Itu menurut saya. Oke. Ya. Ini ahlinya para ahli nih sahabat. Ya maaf, saya ini bukan ahli. Saya ini juga masih belajar Mas. Kita bersama-sama belajar, tukar pengalaman, sharing mana yang lebih bagus, kiranya itu cocok, ya kita praktekkan. Ntar habis kita bincang-bincang, ya insya Allah lah kita menuju ke tempat Mas Agus, kita pancang, kasih itu benang biar bagus. Tapi kira-kira ada benang Pak Agus? Ada Mas. Oh, ada. Ya, alhamdulillah. Cuman gini Pak Malik, saya Oh. pertanyaan. Iya. Kalau untuk memulai bikin tanggul tadi, Ya. dari patok itu, Nah, selokan yang harus nanti digali itu kira-kira berapa? Ya. Itu tergantung kita. Kalau umumnya yang biasa orang-orang itu bikin, Iya, Pak. itu biar kedepannya kita itu kan sebagai tran, itu ada program-program dari dinas itu kan bikin parit itu kan lebarnya 60, dalamnya 60 yang udah aku tahu tuh, terus atas itu lebarnya 1 meter, ada yang ukuran 80, ya dalamnya itu 60, yang bawah itu 50 ada. Tapi itu tergantung dari atasnya gimana kita ngikutin. Kalau makanya kita itu kalau bikin tanggul, kalau udah tahu aturan-aturan dari program pemerintah kita itu ke depannya, misalnya Mas Agus ini bisa bikin itu, dikasih itu ininya 60 lah. Misalnya ini sebelah bikin 60 kan enak. Air itu nggak mengenang situ, biar ada pasang sini mau nggak mau pasti ada air pasang. Tapi itu malah cepat larinya. Berarti total sama nanti lebar tanggul itu bisa lebih dari 3 meter ya Pak Malik? Yang mana? Dari patok, terus nanti ini parit yang mau diambil. Nih. Misal Ini patok, ini kan punya perbatasan. Iya. Nah, ini maksudnya 50 lah. 50. Nah, misalnya ini 50 kan udah bagus. Berarti kita itu nggak boleh ngambil hak orang lain. Oh gitu Pak Malik. Iya, fungsinya gitu. Kita mengamankan dari kita ke anak cucu kita itu biar nggak ada masalah. Oh iya. Kalau aku pernah lihat ada itu perbatasan itu satu ini. Kadang-kadang orang itu kita itu nggak adaptasi sama tetangga. Ujungnya ada tanaman keras, ini sini. Aku juga punya tanah bikin tanggul. Akhirnya jadi ribut, perkembangan di ini kurang bagus. Makanya di sini Mas Agus masih itu namanya orang baru. Semuanya sedikit banyak kita tahu harus bikinnya tanggul, bikinnya parit harus sesuai. Besok ke depannya kalau ada itu dapat program parit cacing kan udah sesuai, tinggal nyarbis saja udah ntar bisa ada itunya dari sono atas itu. Ya. Luar biasa. Ya gitulah Pak Diki. Oh, siap. Ya. Luar biasa ini sahabat-sahabat ya. Jadi pada siang hari ini kita bisa ngobrol santai dengan Mbak Mali dan Bu Agus, Pak Ya. Agus ini. Ya. Lagi masak apa, Bu? Nah. Ini
Masak terong, Mas. Alhamdulillah. Ini dimakan ini. Ya, Ini lah Mbak, mari. dimakan Mbak. Oh ya 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 Sudah ya. disuguhin anu. Mari. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini rezeki ini. Iya. Ya ya ya. Nggih. Alhamdulillah. Wah, ini berarti ngrepoti Mas Agus ini. Wah, ya. Ya alhamdulillah. Bersyukur banyak ditambah ilmunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah ilmu. Ya. Saya belum tahu Cara-caranya, patokannya gimana. Ya, bener. Kalau ibarat bahasa orang pejabat itu kan semuanya ada aturannya, ada prosedurnya. Kalau kita itu kerja apapun harus pakai ilmu. Agama pakai ilmu, umum harus pakai ilmu, semuanya harus pakai ilmu. Kalau kita belum tahu, wajib nyari ilmu ke orang yang punya ilmu. Kewajiban seorang hidup itu. Jangan kita itu belum bisa, belum itu terus malu, nggak boleh tuh. Rugi kita ke depannya. Sia-sia kan? Kita cuma duduk-duduk mau bikin ini takut salah, ujung-ujungnya masa bodoh. Yang penting teman saya tanam padi, bikin tanaman cabai, bawang pre, terus belum cara ilmunya ya hidup, tapi ya cuma hidup-hidupan, nggak membuahkan hasil. Nah, kalau semuanya ada dasar ilmu, ada niat, ada rakat, ada tekad, ada semangat, itu dijalani insya Allah itu. Wah, nah. filosofi yang sangat mendalam. Itulah. Ada apa tadi? Ada niat, ada rakat, ada tekad, ada semangat, terus dikerjakan. Semuanya itu 4 macam itu. Insya Allah itu bisa membuahkan hasil. Amin. Kita kewajiban manusia semuanya jangan tergantung pada Allah. Manusia tugasnya berusaha. Karena apa? Dikasih akal, dikasih ini, kasih pemikiran hati itu biar itu dikumpulkan. Kita punya niatan ini caranya gimana, terus kita jalanin, malam berdoa, siang berusaha, Allah yang mengabulkan. Amin. Luar biasa. Ya. Padahal saya ini sudah menunggu sejak lama, Mbah. Ya. Tapi yang di atas memberi jalan untuk sekarang gitu kan. Ketemunya sini. Oh ya, semuanya itu kan gini Mas. Kalau dari aku, kita itu punya niatan yang baik, punya rencanaan yang baik. Itu tapi kalau Allah itu belum menemukan, belum ngasih hidayah, belum ngasih inayah pada kita, ya belum ketemu. Tapi apapun yang kita kadang-kadang nggak kita rencanakan, Allah menentukan itu bisa ketemunya aku sama Pak Agus sama Mas Ciki. Inilah Allah menurunkan hidayah pada kita. Kita harus wajib bersyukur. Kita niatnya bersilaturahmi, terus bisa bincang-bincang kan itunya semuanya udah itu. Ada hikmahnya lah. Jadi kehendak pangeran. Ya Allah. Ya Allah. Luar biasa, sahabat ya. Oke, mari. Dan ini juga saya dari tadi nih kayaknya kopinya ya Pak. Ya, oh ya. Namanya ini. Udah jatuh belum Mas ini? Kenapa? Kalau belum ini sendoknya. Ini rezeki ya Mbak. Ya rezeki nggak boleh murah rezeki itu. Ya, ini perhatiannya besar sekali ini. Saya terawang saya lihat keadaannya ini persiapan dari awal udah udah ada diketuk sama Allah Pak, dari malaikat kita nggak tahu nyampe sini hidangan kopi kue, waduh udah disajikan. Saya terima kasih pada warga Pak Agus, mudah-mudahan niat yang bagus dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya, Mbak. Oh iya. Oke. Nanti kita ngobrol kembali dan nanti kita disambung. melihat pas waktu. Nah, iya bekerja kita itu cara gimana biar kita belajar bersama-sama. Bukan saya ini orang hebat, orang pintar enggak. Kita belajar bersama-sama, saling mengisi lah. Gitu. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, bisa. Ya, Oke. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya. Dan jangan pernah bosan melihat konten kreator daerah transmigrasi. Jadi sekian saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Kali